Shalom, pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul Berserah Bukan Pasrah. Mazmur 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Hari ini kita belajar tentang berserah bukan pasrah. Apa arti kata pasrah, saudara? Dikatakan sikap menyerah pada keadaan karena merasa sudah tidak mampu, tanpa iman dan harapan, cenderung pasif, tidak berharap lagi, dan berpikir Tuhan tidak menolong. Itu arti daripada pasrah. Lalu saudara, tindakan pasrah itu seperti apa? Yaitu putus asa, semakin jauh dari Tuhan, pasif dan menyerah, fokus pada masalah. Biasanya orang yang pasrah akan berkata, sudah nasibku begini. Atau dia akan berkata, saya pasrah saja deh, mau apa lagi? Aku sudah tidak bisa apa-apa lagi, mati saja. Keluargaku sudah hancur, sudah nasibku miskin. Nah, itu adalah kata-kata ciri-ciri orang yang sudah pasrah. Yang pertama, yaitu karena ada pola asuh disfungsi. Jadi orang-orang yang pasrah, mohon maaf ya, biasanya adalah orang-orang yang tidak diasuh oleh orang tua kandungnya sendiri. Misalnya dia diadopsi, atau misalnya dia saudara dititipkan ke kakeknya atau neneknya, atau ditaruh di panti asuhan. Biasanya ini akan memiliki pola-pola orang yang pasrah tadi, saudara. Tapi tidak semuanya demikian. Namun ini adalah salah satu penyebab kenapa ada orang pasrah, yaitu karena pola asuh disfungsi. Yang kedua adalah masa kecil yang terluka. Jadi orang-orang yang suka pasrah ini adalah orang-orang yang mengalami masa kecil yang mengalami luka, atau trauma masa lalu, atau mengalami pelecehan pada waktu masih kecil, atau dia pernah mengalami bully, dan juga luka batin yang menyebabkan daya tahan lemah dan menderita. Luka batin itu nyata, bukan cuma di hati. Nah, luka batin itu hidup di otot dan tulang belakang dan organ tubuh. Jadi, orang yang mengalami luka hati, seperti yang saya sebutkan tadi penyebabnya, itu ada gangguan otot, ada gangguan tulang belakang, dan ada gangguan organ tubuh. Ya, ciri-ciri umum orang yang mengalami luka batin. Yang pertama, orang yang mengalami luka batin itu sulit mempercayai orang, selalu curiga dan takut disakiti. Yang kedua, suka menyendiri, menarik diri, merasa tidak dipahami, takut dengan orang lain. Nah, biasanya orangnya menjadi introvert atau tertutup dan sulit untuk bergaul dengan orang lain. Kemudian orang ini juga mudah tersinggung, mudah marah, emosi yang tidak stabil, perasaan yang terpendam. Pura-pura kuat, terlihat baik-baik saja di luar, tapi hancur di dalam agar bisa diterima. Kemudian orang yang terluka biasanya perfeksionis berlebihan, karena takut gagal atau takut ditolak. Dia maunya tampil sempurna, cantik sempurna, ganteng sempurna, penampilan sempurna. Karena apa? Takut mengalami penolakan. Selalu merasa bersalah atau malu meskipun tidak salah. Merasa tidak layak dicintai, alias minder, saudara ya. Kemudian sulit memaafkan, terus menyimpan dendam atau rasa sakit. Ketergantungan pada hal negatif seperti alkohol, pornografi, atau hubungan yang toksik. Takut akan penolakan, selalu ingin menyenangkan orang lain. Itu adalah ciri-ciri orang yang mengalami luka batin dalam hidupnya yang mengakibatkan hidupnya akhirnya
pasrah, bukan berserah. Nah, efeknya, saudara, orang-orang yang mengalami luka batin memiliki efek penyakit mental atau emosional akibat luka batin. 3 kategori. Yang pertama adalah penyakitnya adalah depresi, merasa sedih terus-menerus, kehilangan minat, merasa tidak berharga, kelelahan, sulit tidur, ingin mengakhiri hidup. Yang kedua yaitu kecemasan berlebihan atau anxiety disorder. Gelisah, ketakutan tanpa sebab jelas, jantung berdebar, sulit konsentrasi, dan mudah panik. Nah, yang sedang terkenal saat ini yaitu penyakitnya namanya PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Ya, apa kriterianya? Terbayang terus peristiwa yang menyakitkan, mimpi buruk, menghindari hal-hal yang mengingatkan trauma, mudah marah. Nah, ciri-ciri orangnya itu yang pertama adalah self-harm atau menyakiti diri, melukai tubuh sendiri dengan silet atau memukul diri. Yang kedua adalah gangguan harga diri rendah. Selalu merasa tidak layak, menyalahkan diri, takut gagal, tidak percaya diri di dalam hubungan. Kemudian gangguan kepribadian, sulit mempercayai orang, takut ditinggalkan, manipulatif, atau terlalu bergantung. Jadi Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan, itulah penyakit-penyakit yang bisa disebabkan karena luka batin, lebih ke arah emosi atau lebih ke arah karakter atau perilaku seseorang. Beberapa penyakit yang disebabkan oleh karena luka batin atau trauma psikosomatik yaitu adalah penyakit MAH atau GERD, lambung sakit atau asam lambung naik, sering disebabkan oleh stres, kecemasan atau ketakutan. Ini adalah salah satu jenis ya penyakit yang disebabkan oleh luka batin, yaitu bisa karena MAH. Tapi tidak semuanya MAH itu karena luka batin. Mungkin bisa karena pola makan yang tidak teratur. Tapi salah satu, saudara, kalau sudah makannya teratur tapi masih ada penyakit MAH, nah mungkin saudara atau orang yang kita layani itu mengalami gangguan luka batin. Kemudian yang kedua, ada sakit kepala kronis atau migrain. Dipicu oleh ketegangan emosional, pikiran negatif yang berulang-ulang. Kemudian sakit punggung atau leher tegang karena beban pikiran yang tidak dilepas. Tetapi bukan karena kolesterol, bukan karena salah tidur, tapi ternyata lehernya tetap tegang, tetap sakit. Nah, ini bisa disebabkan karena stres, depresi, atau akibat luka batin. Kemudian ada asam atau asam lambung atau sesak nafas psikosomatik. Napas terasa pendek saat stres, trauma emosional atau panik. Kemudian masalah jantung, yaitu jantung berdebar, nyeri dada, bukan karena masalah jantung organik. Ya, jadi bukan karena dia penyakit jantung, diteliti jantungnya baik-baik saja. Tapi suatu hari misalnya terjadi gangguan jantung, itu disebabkan karena trauma emosional atau stres berat. Sehingga menyebabkan kalau dia mendengar berita-berita yang sangat mengejutkan, menakutkan, bisa mengganggu jantungnya, saudara. Lalu kepada wanita, ada gangguan menstruasi pada wanita, itu disebabkan karena luka batin dan stres. Nah, ini bisa memunculkan, mengacaukan hormon dan siklus haid pada wanita. Tetapi dari semua yang saya bicarakan ini, ternyata Tuhan membuka jalan bagi kita semua. Amin. Selalu ada jalan keluar di setiap kesulitan, di setiap luka batin yang kita alami. Nah, yaitu apa? Kita merubah pasrah menjadi berserah. Apa itu berserah? Berserah itu adalah punya pengharapan, semakin dekat dengan Tuhan, tetap melakukan bagian kita, fokus kepada Tuhan. Berserah, saudara, yang akan saudara imankan dalam hidup kita, orang yang berserah itu biasanya akan berkata, aku punya Tuhan yang besar. Tuhan jaminan masa depanku. Hutang-hutangku lunas.
Aku dan seisi rumahku akan melayani Tuhan. Aku bangkit melayani Tuhan. Oleh bilur Tuhan Yesus, aku sembuh. Nah, itu adalah berserah. Nah, pertanyaannya, mengapa Tuhan kita mau kita itu berserah, bukan pasrah? Jadi yang pertama, karena Tuhan mau kita percaya, bukan putus asa. Contoh saudara, ketika kita sedang mengendarai mobil, lalu kita berada di daerah yang kita mungkin tidak tahu dan kita merasa tersesat. Nah, apa yang akan dilakukan oleh orang yang pasrah? Orang yang pasrah, dia akan mematikan mobil dan dia akan menunggu mujizat. Mungkin menunggu orang yang akan menolong dia. Itu orang yang pasrah. Tapi orang yang berserah, dia saudara akan tetap menyalakan mobil, kemudian dia menyalakan GPS, lalu dia akan mengikuti GPS itu dengan tetap menyetir kendaraannya. Jadi Tuhan itu sebagai GPS dalam hidup kita. Jadi arti berserah itu adalah tetap nyetir, tapi arah sesuai pimpinan Tuhan. Jadi orang yang berserah, kita itu tetap jalani hidup ini sambil saudara kita berjalan mengikuti GPS-nya Tuhan, aturannya Tuhan, pimpinannya Tuhan. Dalam Yakobus 2 ayat 26, intinya saudara di situ dikatakan bahwa karena iman tanpa tindakan sama dengan mati. Aku percaya Tuhan akan buka jalan dan aku tetap melangkah. Masalah terbesar Tuhan menolong dan memulihkan hidup kita bukan pada kurangnya kasih dan kuasa Tuhan. Jadi Tuhan punya kuasa, Tuhan punya kasih, nggak kurang kasih Tuhan, nggak kurang kuasa Tuhan untuk menolong. Tapi kurangnya di mana? Kurangnya adalah di iman kita dan di kerendahan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Jadi kalau kita sedang mengalami banyak luka batin dalam hidup kita, saudara perlu datang kepada Tuhan. Contoh di Alkitab adalah wanita 12 tahun pendarahan. Saudara, dia punya iman kepada Yesus. Setelah dinyatakan bahwa dia berobat, malah penyakitnya makin parah, hartanya sudah habis, tapi dia datang dengan iman kepada Yesus. Dan dia rendah hati datang kepada Yesus. Asal ku jamah jubahnya, saya sembuh. Sehingga wanita pendarahan 12 tahun ini pun mengalami mujizat dalam hidupnya. Lalu seorang pria yang lumpuh selama 38 tahun di kolam Bethesda. Sungguh luar biasa. Dia punya iman. Dia menunggu waktu Tuhan sampai 38 tahun di kolam Bethesda tersebut. Dan akhirnya imannya, kerendahan hatinya membuat Tuhan datang ke kolam itu. Dan akhirnya dia kembali bisa berjalan, sembuh setelah lumpuh 38 tahun. Selama kita masih bisa melihat Tuhan ada di tengah masalah kita, masalah kita tidak menjadi masalah. Dalam Yohanes 5 ayat 1-15 ini bercerita seorang yang minta disembuhkan oleh Tuhan. Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Langsung orang itu sembuh, mengangkat tilamnya dan berjalan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, orang yang berserah, pertama saudara, Tuhan mau kita percaya, bukan putus asa. Yang kedua, saudara, orang yang berserah memiliki status kita ini adalah pemenang, bukan pecundang. Dalam Roma 8 ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Pemenang bukanlah orang yang tidak pernah gagal, tetapi orang yang tidak pernah menyerah. Jadi Tuhan mau kita, saudara yang kasih Tuhan, berserah kepada Tuhan.
Mental orang gagal ciri-cirinya adalah selalu menyalahkan orang lain atas kegagalannya, takut mengambil resiko, tidak belajar dari kesalahan, dan menyerah sebelum mencoba. Tetapi mental pemenang, saudara yang kasih Tuhan, yaitu saudara adalah orang yang berani bertindak, selalu belajar, dan mau bertumbuh, fokus pada solusi, bukan fokus pada masalah, konsisten, disiplin, tahan uji, tanggung jawab penuh atas hidupnya, berani keluar dari zona nyaman, percaya diri, punya tujuan yang jelas, bangkit setelah jatuh, punya semangat melayani dan memberi dampak, bersyukur dan tidak iri. Amsal 3 ayat 5. Firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi Amsal 3 ayat 5, saudara yang kasih Tuhan, mengingatkan kita kepada Paulus. Dia tidak menyerah walaupun dianiaya dan dipenjara. Saudara, kalau mungkin kita yang menjadi Paulus, saudara, mungkin kita akan berkata, kita sudah berbuat baik, kita melayani Tuhan, tapi hadiahnya dicambuk, didera, dipenjara, dirantai, diborgol, saudara yang kasih Tuhan. Nah, tetapi Paulus tidak menyerah, saudara, dengan aniaya tersebut. Dia tetap berserah kepada Tuhan, dia tetap beriman kepada Tuhan, dan dia tetap melangkah, percaya, dan akhirnya dia bisa terus mengerjakan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Nehemia tidak menyerah membangun tembok Yerusalem, walaupun Tobias Sanballat menghalanginya. Ketika saudara sedang mengerjakan panggilan Tuhan, mungkin ada Tobias Sanballat yang ingin menggagalkan saudara. Tetapi saudara seperti Nehemia, saudara tidak akan menyerah, sekalipun orang mematahkan semangat saudara. Ruth tidak menyerah dalam kesetiaan dan kerja kerasnya. Walaupun tidak ada yang diharapkan dalam mertuanya Naomi, karena Naomi tidak punya anak laki-laki lagi, dia menjadi janda yang merawat janda, saudara yang kasih Tuhan ya. Tetapi Ruth tetap saudara tidak menyerah. Sampai akhirnya dia mendapatkan upah kesetiaannya, dia menikah dengan Boaz, menjadi orang yang berhasil dalam hidupnya. Musa tidak menyerah memimpin umat yang keras kepala. Saudara yang kasih Tuhan, Yusuf tidak menyerah pada kekecewaan dan fitnah, baik dari keluarga ataupun di circle-nya, saudara yang kasih Tuhan ya. Ayub tidak menyerah waktu kehilangan segalanya. Itulah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Nah, yang paling luar biasa adalah Yesus tetap taat walaupun berat. Dalam Lukas 22 ayat 42, ya Bapakku, jika engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi. Saudara yang kasih Tuhan, kita lihat bagaimana Tuhan Yesus sendiri, saudara ya, mengerjakan, saudara yang kasih Tuhan, semangatnya, panggilannya, berserahnya dia kepada Tuhan. Nah, inti daripada orang yang berserah, yang sejati, saudara, adalah kehendak Bapa di atas kehendak pribadi. Kita bertindak untuk taat meskipun sangat menyakitkan. Jadi orang yang berserah itu artinya dia nomor satunya adalah berserah kepada kehendak Bapa. Bukan memaksa Bapa melakukan kehendak dia. Tapi kehendak Bapa yang dijadikan, bukan rencana kita yang harus dijadikan. Jadi berserah bukan berarti menyerah tanpa usaha, tetapi menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Allah. Kalau hari ini rencana kita, kehendak kita belum sesuai dengan kehendak Allah, Tuhan mau kita berserah supaya sesuai dengan kehendak Allah. Yang kedua, seperti Yesus, kita bisa menyampaikan isi hati kita, tetapi tetap memiliki untuk taat kepada rencana Tuhan. Jadi saudara, kalau saudara sedang mengalami ya
sesuatu dalam hidup saudara, saudara menyampaikan isi hati saudara kepada Tuhan. Tuhan, sebenarnya saya ingin ke sana. Tapi Tuhan, kalau Engkau tidak menghendaki saya ke sana, Tuhan, saya percaya Engkau punya rencana yang lain, yang lebih indah dari itu. Saudara yang kasih Tuhan, orang yang berserah, dia menyelaraskan keinginannya dengan keinginan Tuhan, bukan kehendaknya sendiri. Yang ketiga, tindakan berserah itu menuntun kita untuk terus maju, bukan mundur atau berhenti. Kesimpulan yang pertama, orang-orang yang berserah tidak pernah menyerah. Yang kedua, orang yang berserah itu fokus kepada janji Tuhan, bukan fokus pada masalah. Kesimpulan yang ketiga adalah tidak membiarkan pengkhianatan, penderitaan, penolakan membuat saudara berhenti. Sekalipun ada yang menolak saudara, sekalipun ada yang mengkhianati, atau paling parahnya adalah menusuk saudara dari belakang. Saudara pengen maju, tapi ada orang yang teman kita, bukannya mendukung kita, tapi menusuk kita dari belakang. Saudara pun jangan sakit hati sama orang tersebut. Dan yang terakhir, saudara, tekun dalam iman bukan hanya semangat sesaat. Orang yang berserah, dia adalah orang yang bertindak dengan tekun dalam imannya. Saudara yang kasih Tuhan, bukan hanya semangat sesaat. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.